Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya atas nama Jihani Magirowa dengan NIM 2304090002 dan teman saya Dedi Umar Filoza dengan NIM 2304090006. Di sini kami akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas UAS dari Bu Yunita. Baik, di sini saya akan membacakan materinya. Bilangan asli, caca, dan bilangan bulat. Yang pertama yaitu konsep bilangan. Bilangan merupakan suatu konsep yang abstrak, bukan simbol, bukan pula angka. Bilangan menyatakan suatu nilai yang bisa diartikan sebagai banyaknya atau urutan sesuatu atau bagian dari sesuatu keseluruhan. Ada macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan yang pertama yaitu bilangan kardinal. Bilangan kardinal menyatakan hasil membilang atau berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak. Bilangan kardinal juga digunakan untuk menyatakan banyak anggota suatu himpunan. Contohnya, ibu membeli 3 keranjang buah-buahan. Bilangan ordinal yaitu bilangan menyatakan urutan dari suatu objek. Contohnya, mobil yang ketiga di halaman itu berwarna hitam. Ada juga bilangan asli. Bilangan asli juga disebut dengan natural numbers. Himpunan bilangannya yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli dapat digolongkan menurut faktornya yaitu bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Selanjutnya yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Suatu bilangan bulat positif dinamakan bilangan komposit jika bilangan itu mempunyai pembagi lain kecuali bilangan itu sendiri dan hanya satu. Himpunan bilangan komposit contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Berikutnya ada bilangan caca. Bilangan caca dapat didefinisikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan kardinalitas suatu himpunan. Contoh atau bagian dari himpunan bilangan caca yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya ada bilangan sempurna. Bilangan sempurna merupakan bilangan asli yang jumlah faktornya atau kecuali faktor yang sama dengan dirinya sendiri atau sama dengan bilangan tersebut. Selanjutnya yaitu bilangan bulat. Himpunan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan asli dengan lawannya dan juga bilangan nol disebut himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat contohnya yaitu -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 atau setelah disederhanakan A dan B tidak memiliki faktor sekutu kecuali 1. Bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan-bilangan bulat A dan B dengan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan pecahan jika bilangan irasional ditulis dalam bentuk desimal. Bilangan itu tidak mempunyai pola yang teratur. Selanjutnya ada bilangan real. Bilangan real adalah gabungan antara himpunan bilangan rasional dengan bilangan irasional. Bilangan real dapat dinyatakan dengan lambang R. Selanjutnya bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks dapat didefinisikan sebagai pasangan terurut AB dengan AB elemen R atau K, Z berbanding Z, AB dalam kurung AB, AB, E, R, elemen R. Bentuk umum bilangan kompleks adalah A tambah B, I. Berikut ada bilangan bulat dan operasi hitung pada bilangan bulat.
himpunan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh dalam menggambarkan garis bilangan bulat. Dalam garis bilangan tersebut terdiri dari himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3, himpunan bilangan 0 ada 0 dan bilangan bulat negatif min 4, min 3, min 2, min 1. Selanjutnya, konsep nilai tempat dan contoh penerapan pada pembelajaran. Nilai tempat adalah nilai suatu angka yang ditentukan oleh posisinya dalam bilangan, di mana setiap angka memiliki nilai berbeda sesuai letaknya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sehingga bilangan dapat diuraikan menjadi bentuk penjumlahan sesuai nilai tempat masing-masing angka. Berikut operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Gambar A, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Gambar B, 32 ditambah 52 sama dengan 83. Gambar 2 ilustrasi di atas merupakan penjumlahan bilangan bulat. Yang berikut media benda konkret. Perhatikan gambar yang mengilustrasikan penjumlahan bilangan positif dengan positif, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, dan penjumlahan bilangan positif dengan bilangan bulat negatif dengan menggunakan media konkret. Media konkret yang digunakan adalah gambar koin berwarna hitam dan putih, koin berwarna hitam bernilai positif, dan koin berwarna putih bernilai negatif. Gambar A, negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Gambar B, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Gambar C, negatif 2 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 3. Gambar 3 ilustrasi di atas merupakan penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif, negatif dengan negatif, dan positif dengan negatif. Selanjutnya, garis bilangan. Pada penjumlahan garis bilangan bulat dapat diilustrasikan sebagai perpindahan sepanjang garis bilangan. Suatu bilangan bulat positif menggambarkan gerakan ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif menggambarkan gerakan ke arah kiri. Dari gambar A, gerakannya arah ke kanan. Gambar B menggambarkan gerakan ke arah kiri. Gambar C menggerakkan gambar ke arah kanan dan ke arah kiri. Gambar 4 ilustrasi di atas merupakan penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Adapun beberapa sifat penjumlahan bilangan bulat di antaranya: yang pertama, sifat tertutup; yang kedua, sifat pertukaran atau komutatif; yang ketiga, sifat pengelompokan atau asosiatif; yang keempat, memiliki unsur identitas; dan yang kelima, memiliki invers terhadap penjumlahan. Selanjutnya kita masuk pada pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung pengurangan pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Jika sebuah bilangan bulat positif A dikurangi dengan bilangan bulat positif B menghasilkan bilangan bulat positif C, atau A dikurangi B sama dengan C, operasi penjumlahan yang terkait adalah B ditambah C sama dengan A. Gambar di atas merupakan gambar ilustrasi pengurangan dari bilangan bulat positif. Gambar yang di bawah yaitu gambar yang merupakan ilustrasi dari pengurangan bilangan melibatkan nilai tempat. Selanjutnya ada gambar ketujuh yaitu gambar ilustrasi pengurangan bilangan bulat. Contohnya 6 dikurangi 2 hasilnya 4, B min 4 dikurangi min 1 hasilnya min 3, C 2 dikurangi 5 hasilnya min 3. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa A dikurangi B sama dengan A ditambah min B, dan A kurang min B sama dengan A ditambah B. Jadi pada operasi hitung pengurangan berlaku definisi, misalkan A dan B bilangan bulat, maka A kurang B adalah sebuah bilangan bulat C yang bersifat B ditambah C sama dengan A. Dapat disimpulkan bahwa A dikurangi B
B ditambah C. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan A tambah min B. Selanjutnya perkalian bilangan bulat. Pada hakikatnya perkalian pada dua buah bilangan bulat positif adalah penjumlahan yang berulang. Salah satu kasus sederhana yaitu terdapat 5 buah keranjang, di mana setiap keranjang terdapat 3 butir telur. Berapa banyak telur seluruhnya? Gambar ini merupakan ilustrasi perkalian bilangan bulat positif menggunakan himpunan. Secara sederhana dapat juga diilustrasikan pada gambar bilangan seperti berikut. Ini merupakan gambar ilustrasi perkalian bilangan bulat positif menggunakan garis bilangan. Gambar ini juga merupakan ilustrasi perkalian bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Contoh lain adalah menggunakan koin muatan, di mana koin berwarna merah memiliki nilai negatif. Pada setiap kelompok terdapat 3 koin merah, 3 koin bernilai negatif, dan terdapat 4 kelompok. Secara matematis ditulis min 3 tambah min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 sama dengan 4 dikali min 3, hasilnya min 12. Gambar di samping merupakan gambar ilustrasi perkalian bulat negatif menggunakan himpunan. Selanjutnya pembagian bilangan bulat. Pada hakikatnya operasi hitung pembagian pada dua bilangan bulat positif adalah pengurangan yang berulang sampai 0. Definisinya ini hanya berlaku saat bilangan yang dibagi habis dibagi oleh bilangan pembagi. Perhatikan contoh berikut ini. Berapakah 48 dibagi dengan 8? Gambar ini merupakan ilustrasi dari pembagian 48 dibagi dengan 4. 48 memiliki nilai pembagian 4 dan nilai satuan 8. Karena akan dibagi pada 4 kelompok, maka setiap kelompok memiliki 1 puluhan dan 2 satuan, atau dengan kata lain 48 dibagi dengan 4 hasilnya 12. Baik, yang berikut faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sebelum dibahas tentang FPB dan KPK, terlebih dahulu akan dibahas tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya 1 atau tepat memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Contoh, banyak bilangan prima yang kurang dari 100 yang disusun berurutan mulai dari bilangan yang terkecil adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ada 25 bilangan prima yang kurang dari 100. Selanjutnya, faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Sebagai contoh, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari faktor-faktor tersebut yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Dengan demikian, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Yang berikut, faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Dengan demikian, bilangan 12 dapat diuraikan menjadi perkalian dari faktor-faktor primanya, yaitu 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 22 dikali 3. Untuk menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan pohon faktor seperti uraian sebelumnya. Definisi, misalkan A dan B bilangan bulat, faktor persekutuan terbesar dari A dan B, FB AB, adalah sebuah bilangan bulat positif yang memenuhi D membagi A dan D membagi B. FB dari dua bilangan positif adalah bilangan bulat terbesar yang membagi keduanya. Dinyatakan dengan A sama dengan FB AB. Untuk menentukan FB AB dapat melalui metode irisan himpunan,
metode faktorisasi prima, dan metode algoritma pembagian. Yang berikut metode irisan himpunan. Metode irisan himpunan dapat dilakukan dengan mendaftar semua bilangan dari himpunan faktor pembagi positif dari dua bilangan, kemudian tentukan himpunan sekutunya. Contoh, tentukan FEB dari 16 dan 24. Faktor 16 sama dengan 1, 2, 4, 8 dari 16. Faktor dari 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. FEB dari 16 dan 24 adalah 8. Yang berikut metode algoritma pembagian. Menurut algoritma pembagian, bilangan positif A dan B, A lebih besar sama dengan B, dapat ditulis dengan A sama dengan BQ tambah R, di mana Q bilangan bulat positif dan R bilangan cacat. Contoh, tentukan FEB dari 378 dan 300 menurut algoritma pembagian. 378 sama dengan 1 dikali 300 ditambah 78, dan 0 kurang dari sama dengan 78 kurang dari sama dengan 300. Hal ini berarti pembagian 378 dan 300 juga membagi 78. Jadi FEB dari 378 dan 300 sama dengan FEB 378. Gunakan algoritma pembagian lagi. 300 sama dengan 3 dikali 78 ditambah 66, 0 kurang dari sama dengan 66 kurang dari sama dengan 78. FEB 300 dan 78 sama dengan FEB 78 dan 66. 78 sama dengan 1 dikali 66 ditambah 12, 0 kurang dari sama dengan 12 kurang dari sama dengan 66. FEB 78 dan 66 sama dengan FEB 66 dan 12. 66 sama dengan 5 dikali 12 ditambah 6, 0 kurang dari sama dengan 6 kurang dari sama dengan 12. FEB dari 66 12 sama dengan 12 6. 12 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 0. FEB 12 dan 6 sama dengan 6. Jadi FEB dari 378 dan 300 sama dengan 6. Kelipatan persekutuan terkecil. Suatu bilangan bulat C disebut kelipatan persekutuan dari bilangan bulat A0, dan jika A membagi C dan B membagi C, himpunan kelipatan persekutuan dari dan merupakan sebuah bilangan bulat terkecil yang ditulis KPK AB. Definisi: kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan tidak nol AB KPK AB adalah bilangan bulat positif M yang memenuhi A membagi M dan B membagi M. Metode irisan himpunan. Untuk menentukan KPK melalui metode irisan himpunan, sebelumnya dapat ditentukan terlebih dahulu kelipatan positif dari bilangan-bilangan. Kemudian tentukan himpunan persekutuan dari kelipatan bilangan-bilangan itu dan tentukan yang terkecil. Contohnya, tentukan KPK dari 12, 15, dan 20. Kelipatan dari 12 sama dengan 24, 36, dan seterusnya. Kelipatan dari 15, 30, 45, dan seterusnya. Kelipatan dari 20 sama dengan 20, 40, 60, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 12, 15, 20 sama dengan 60, 120, dan seterusnya. KPK dari 12, 15, 20 sama dengan 60. Metode faktorisasi prima. Seperti halnya FEB, metode faktorisasi prima juga dapat digunakan untuk menentukan KPK. Perbedaannya adalah saat menentukan KPK,
dekat. Pilih bilangan dengan angka tertinggi antara hasil faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Dari hasil pemaparan materi dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih.